Kali ini saya akan membagikan sesuatu tentang state diagram. Jadi topik kita pada kesempatan kali ini adalah merancang aplikasi multimedia interaktif berbasis web menggunakan state diagram. Jadi state diagram ini adalah satu pemodelan ya di dalam pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk merancang aplikasi-aplikasi yang bersifat multimedia. Jadi seperti interaktivitas, kemudian ada membuat game, itu juga bisa menggunakan pemodelan state diagram. Nah, kira-kira begini state diagram itu. Jadi state diagram itu simbolnya sangat sederhana. Simbol utama dalam state diagram itu adalah state ya. State itu biasanya dilambangkan dengan lingkaran begini. Kemudian transisi. Oke, antar state itu dihubungkan dengan transisi. Contoh misalnya, ini ada state diagram yang sangat simpel, sangat sederhana. State-nya adalah ada membuka pintu, ada menutup pintu. Jadi transisinya adalah ketika objek berjarak kurang dari 1 meter, maka sistem akan bergerak atau berpindah state-nya itu ke menutup pintu. Oke, kalau objek berjarak lebih dari 1 meter, ya maka state-nya akan berpindah lagi ke membuka pintu. Nah, kondisionalnya begitu ya. Jadi ada state begini ya, state, kemudian transisinya adalah kondisionalnya. Kondisional yang menjadi trigger ya. Ini trigger untuk si sistem itu berpindah dari kondisi state 1 ke state yang lainnya. Sederhananya begitu, hanya begitu saja. Nah, kita akan lebih mendalami tentang state diagram ini dengan menggunakan contoh. Saya akan berikan 2 contoh kali ini. Contoh yang pertama. First player-nya adalah smooth ini ya. Saya buat first player-nya adalah smooth. Di sini ada 3 state. State-nya ada mencari daun, ada pulang ke rumah, kemudian lari menjauh. Nah, kondisinya kalau kita baca state diagram ini, ketika kondisinya dia sedang mencari daun, kemudian dia menemukan daun, maka smooth ini dia akan pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah ini finish ya, state-nya finish, nanti akan dibaca lagi triggernya apa. Triggernya adalah tiba di rumah. Jadi kalau dia triggernya tiba di rumah itu aktif, maka state-nya akan berpindah lagi ke state mencari daun. Nah, kondisi yang lain untuk berpindah ke lari menjauh, triggernya adalah jarak dengan kursor dekat ya. Artinya kursor ini jarak dengan semut itu, dengan objek semut itu dia dekat. Dekatnya itu bebas ya. Nanti itu didefinisikan di sistem, misalnya jaraknya kurang dari 50 pixel misalnya begitu, didefinisikan sebagai dekat. Itu sangat relatif ya. Jadi itu tergantung pada settingan sistem atau parameter-parameter sistem yang nanti akan diberikan. Tapi pada prinsipnya transisi ini adalah menunjukkan trigger untuk dia berpindah ya, sistem itu berpindah dari state satu ke state yang lain. Misalnya ini ya, jarak kursor dekat, maka dia akan smooth itu akan lari menjauh ya, menjauh. Jadi kalau dia didekati lagi dia akan semakin menjauh. Didekati kursor lagi dia akan semakin menjauh. Nanti kalau dijauhkan kursornya, maka state-nya akan berpindah itu ke state mencari daun lagi. Demikian seterusnya ya. Demikian seterusnya. Nah, state-state ini biasanya di dalam dunia pengembangan game itu disebut juga sebagai behavior ya. Ini rangkaian perpindahan state ini itu disebut sebagai behavior. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah ini. Oke, ini agak rumit sedikit. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, first player-nya adalah user.
Nih ya, first playernya adalah user. Kemudian di sini ada kondisi idle. Idle itu adalah kondisi normal ya, kondisi netral, tidak terjadi apa-apa. State-nya netral. Nah, state-nya netral, dia bisa berpindah ke state tombol shoot ditekan. Itu state juga ya. Triggernya siapa? Yang men-trigger adalah user itu. Ya. Nih, tombol shoot ditekan, yang men-trigger adalah user. Kemudian kok ini mengarah ke sini ya, mengarah ke state anak panah melesat. Jadi anak panah melesat ini triggernya apa? Triggernya kalau jumlah anak panah itu tersedia. Jadi jumlahnya tersedia ya. Misalnya sistem menentukan ada 5 anak panah yang tersedia begitu ya. Kalau dia ada 5 tersedia, maka dia akan melesat ketika tombol shoot ini ditekan. Nah, ketika melesat ini ada dua state. Ya, ada dua state yang berbeda. Yang di-trigger oleh dua kondisi yang berbeda juga. Nah, kondisi yang pertama, kalau anak panah itu mengenai piringan berputar, ya, piringan yang berputar, jadi konsepnya ada anak panah, di depannya ada piringan berputar, begitu. Kalau mengenai piringan berputar, maka anak panah menancap, ya, anak panah itu menancap. Kalau mengenai box itu akan meledak. Setelah meledak, state-nya langsung berpindah tanpa trigger ya, ini tanpa trigger, langsung berpindah ke hadiah ditampilkan. Nah, hadiah ditampilkan di sini ada mengambil ada dua trigger lagi. Triggernya tombol ini ya, hadiah tidak diambil dan hadiah diambil. Kalau hadiah diambil berarti dia keluar, artinya dia mengambil hadiah itu. Kemudian hadiah tidak diambil, dia masuk ke idle lagi. Nanti dia bisa menekan tombol shoot, ditekan lagi. Nah, kondisi ini nanti anak panahnya sudah berkurang tadi ya. Berkurang dari permainan ini, ya, dari sistem ini nanti dia akan berkurang. Mungkin diletakkan di state yang anak panah melesat, boleh taruh di sini atau di sini, boleh bebas ya. Tapi mungkin paling efektif adalah ditaruh di anak panah melesat. Jadi ketika dia melesat, maka jumlah anak panahnya dia akan berkurang satu. Nah, yang kondisi yang kedua adalah mengenai piringan putar. Dia akan berpindah ke anak panah menancap ini ya. Jadi kalau misalnya menancap, kemudian jumlah anak panahnya sudah habis, maka dia akan kalah ya. Dia kalah. Tapi jumlah anak panahnya tersedia, dia akan masuk lagi ke idle. Begitu seterusnya ya. Nah, itu akan menjadi sebuah behavior ya. Keseluruhan ini, state diagram ini, itu akan menciptakan behavior dari sebuah sistem yang kita bangun atau sistem multimedia interaktif yang kita bangun. Oke. Yang contoh kedua ini saya akan demokan hasilnya ya, hasil project yang menggunakan perancangan state diagram seperti contoh nomor 2 ini. Ini adalah contoh dari project yang jadi, yang tadi sudah saya jelaskan ya state diagramnya. Ini kebetulan saya yang buat, tersedia di sini. Tersedia di Code Canyon ya, shoot the gift game template ya. Ini di sini ada item detailnya. Nah, ini ya. Ini iseng-iseng saya buat, saya masukkan ke Code Canyon, harganya $16. Sudah laku 2 ya, lumayan. Laku 2. Nah, demonya seperti ini. Jadi misalnya ini state-nya ya, ini state shoot ditekan, state melesat, ini state mengenai piringan berputar, triggernya mengenai piringan berputar, kemudian dia menancap ya. Ini menancap. Kemudian lagi saya coba lagi, misalnya ini berkurang 1 ya, dari 4 ini jadi 3. Misalnya begini. Dia state-nya dia sekaligus kena 2 state tadi ya. Jadi triggernya kena 2, triggernya kena kotak
hadiah dan kena piringan berputar. Jadi dua-duanya state-nya berjalan. Ini replay atau get, tadi pilihan ya, mau ambil hadiahnya atau mau replay. Coba saya replay, state-nya tinggal satu. Nah, ini state-nya ini kosong, kena, kalah. Gitu. Nah, begitu kira-kira untuk state diagram. Lain kali saya akan demonstrasikan aplikasi ya, state diagram ini untuk kita mendesain sebuah aplikasi multimedia berbasis web. Bisa juga bisa digunakan untuk membuat game seperti ini. Jadi aplikasi multimedia berbasis web itu ada beberapa macam ya. Yang pertama ini permainan ya, aplikasi permainan begini bisa juga. Kemudian ada aplikasi tools. Tools itu berarti alat yang bisa kita pakai untuk melakukan pekerjaan sesuatu ya, misalnya di apa ya, di whiteboard virtual begitu ya, itu pakai HTML5 juga. Kemudian bisa juga simulasi. Nah, saya berikan contoh simulasi yang menggunakan HTML5. Ini mungkin bisa jadi inspirasi buat kalian. Jadi misalnya ada di pet simulation. Nah ini ya, pet simulation. Jadi pet simulation ini aplikasi basicnya adalah HTML5 dan Flash player, Flash multimedia ya, Macromedia Flash. Coba kita cari yang HTML5, dia ada. Nah ini ya, ini HTML5 ini. Nah ini Java, ini HTML5. Kita cari yang HTML5. Nah ini HTML5 dia. Oke ya, bending like. Oke, kita coba mainkan. Ini yang HTML5 ya. Jadi HTML5 dia bisa Prisma, coba ya ini. Oke, ini. Nah, ini bisa diputar garisnya. Ini simulasi ya. Yang dimaksud ini adalah simulasi. Oke, ini bisa digeser, diputar begini. Ini semuanya berjalan di aplikasi web ya. Coba kita drag di sini. Nah, dia lihat. Oke, dia apa namanya, pergerakan cahayanya bisa dilihat ya. Jadi kalau mengenai begini, nah ini bisa didemokan ya. Oke. Kalau dia mengenai seperti ini, dia seperti apa? Oke. Ini contoh ya. Contohnya ada di banyak sekali sini di petcolorado.edu. Nah, itu nanti bisa digunakan sebagai referensi bagi teman-teman semuanya. Jadi ingat ya, tugas kita nanti adalah di akhir ya, nanti kita punya satu project, boleh simulasi begini, boleh game seperti ini ya, dan seterusnya, satu produk untuk project akhir semester kita. Oke, itu dulu dari saya. Tugasnya adalah membuat perencanaan satu sistem aplikasi multimedia interaktif menggunakan state diagram ini. Perencanaannya dulu aja. Nanti untuk teknis eksekusinya nanti kita bisa pelajari satu-satu. Oke, dari saya cukup sekian untuk kuliah ke pekan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.